Sampai akhirnya saya berpikir, saya kan hipnoterapis, apakah bisa membuat pola makan saya berubah dengan hipnoterapi? Waktu itu yang di pikiran saya adalah hipnodiet. Saya mempraktekkan diet tapi menggunakan hipnosis. Tetapi akhirnya setelah saya coba praktekkan hipnodiet untuk diri saya sendiri, saya meyakini bahwa diet ternyata gagal untuk turun berat badan. Dan itu juga didukung oleh survei American National Health Institute. Dikatakan bahwa 91% orang yang berdiet itu gagal turun berat badan dengan permanen. Kenapa? Karena diet, kita kan tahu diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ya itu betul. Jadi takar porsinya segini, itu adalah betul. diet. Itu diet ya. Survei menunjukkan bahwa 91% orang yang melakukan cara seperti itu untuk turun berat badan itu gagal. Untuk kata kuncinya tadi permanen tadi ya. Kalau misalnya dia mungkin melihat dengan melakukan diet turun tapi nggak permanen. Ya, mau sampai kapan dia akan mempraktekkan seperti itu? Iya, betul. Hingga akhirnya walaupun didukung dengan hipnosis, ibaratnya hipnodiet itu adalah diet yang dikawal dengan hipnosis supaya menjadi sebuah habit di dalam bawah sadarnya. Tapi yang saya amati nggak cuma ke diri saya juga, tapi beberapa teman-teman yang mempraktekkan ternyata cara itu tidak pernah berhasil untuk membuat mereka permanen. Hingga akhirnya saya kembalikan bahwa tubuh manusia ini adalah alami. Kalau bisa gemuk berarti bisa langsing. Dan ternyata kita punya kebijaksanaan yang luar biasa dalam hidup, yaitu apa? Supaya kita tetap sehat dan langsing adalah makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, yang menarik Coach Elis di sini ada 3 faktor mengapa seseorang tidak bisa mempraktikkan makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini yang saya amati dari seluruh kasus obesitas, mereka mengalaminya. Yang pertama adalah emotional eating. Emotional eating. Nah, mereka itu kegiatan makannya berdasarkan atas kondisi perasaannya, bukan atas kondisi lapar fisiknya. Kondisi perasaan, jadi mood-moodan nih ya? Ada mood makan, mood nggak makan gitu ya? Mereka makan bukan pada saat lapar, tapi pada saat stres mereka makan. Betul. Dan itu sudah terlatih semenjak kecil, sejak bayi. Bayi kalau lagi nangis, Anda taruh sesuatu di mulutnya, lama-lama diam dan tenang. Terus kemudian kadang-kadang orang tuanya melatih juga pada saat dia ulang tahun makan-makan, kenaikan kelas makan-makan. Terus kemudian orang tuanya merasa bersalah ninggalin anak seharian, telepon anaknya, mama mau pulang nih, kamu nitip makanan apa? Nah, itulah akhirnya apa yang terjadi. Bawah sadarnya mengkaitkan bahwa mood and food connected. Mood and food connected, kondisi perasaannya terkait dengan makanan. Hingga akhirnya ketika si remaja ini atau si dewasa ini mulai mengalami kondisi-kondisi emosinya terganggu, akhirnya terjadi apa? Pelariannya ke makanan. Jadi makanan dijadikan salah satu bentuk pelarian. Ketika dia makanya stres, makan. Apa lagi galau, makan. Putus pacar, makan. Gitu ya. Oke. Bahkan nggak cuma itu saja, harus yang stres. Kita pahami bahwa stres bermata dua ya, bikin doyan makan dan nggak doyan makan. Ada yang begitu juga, betul. Kita harus pahami stres juga ada eustress dan distress. Seseorang eustress dan distress. Nah, eustress itu maksudnya misalnya Coach Elis dapat hadiah nih dari sebuah bank misalnya, akan dikasih hadiah mobil mewah bulan depan. Nah, selama sebulan mungkin akan terjadi stres yang ini nanti mobil ditaruh mana ya, mikirin terus gitu. Padahal mobilnya belum dapat tuh ya, udah stres gitu ya. Nah, artinya menjadi beban tanda petik dalam pikiran bawah sadar kita. Dan akhirnya seringkali pelariannya ke makanan. Gak cuma itu saja, banyak kebiasaan di masyarakat ketika dia lagi senang-senang pun akhirnya makan-makan. Gak mesti harus yang stres itu yang sesuatu yang tidak senang gitu. Nah, artinya apa? Mengkaitkan mood and food ini salah satu faktor pembuat seseorang sulit melangsing. Itu emotional eating tadi. Dan ini adalah penyebab obesitas nomor 1 di dunia. Kalau kita amati perilaku makan di sekitar kita, kalau Coach Elis jalan-jalan di food court atau di mana, mereka makan bukan karena lapar fisiknya. Saya amati mereka banyak makan hanya untuk memuaskan perasaannya saja. Gitu, satu. Yang kedua adalah mereka mengalami yang kita sebut sebagai faulty programming. Faulty programming. Ada program yang keliru dalam pikiran bawah sadarnya. Program keliru di bawah sadar. Bawah sadarnya yang tercipta secara sengaja ataupun tidak sengaja karena faktor lingkungan. Contohnya begini. Seringkali kalau ketemu dengan orang yang gemuk, kita merasa bahwa dia adalah orang yang makmur, orang yang sehat, orang yang
kuat, ya kan? Kalau Coach Elis karena banyak makan, Indonesia banyak sukses gitu ya, ketemu dengan kawan lama nggak pernah ketemu, terus kemudian ternyata kalau dia gemuk disalamin, oh kamu sehat ya sekarang, oh sukses ya sekarang ya. Nah itulah contoh faulty programming. Atau misalnya kita sering ketemu dengan anak kecil yang dengan kasus kegemukan, seringkali tanpa sengaja kita suka mengatakan sesuatu ke si anak ini dengan wah lucunya ya, wah biasanya kata-kata apa yang muncul ketika kita ketemu dengan anak kecil yang gemuk, terus kita cubit-cubit pipinya waktu masih kecil ya, sehingga dia merasa bahwa bagus dong gemuk gitu ya. Secara unconsciously kita sudah menghipnosis ke bawah sadar si anak pola-pola makan yang membatasi mereka seperti itu. Padahal sebenarnya tubuh kita punya kondisi yang sangat alami, yaitu makan pada saat lapar,